Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Kali ini kita akan membahas tentang bertetangga dan bermasyarakat. Ini adalah subtema 3 dan 4 pada tematik 3D, hak dan kewajibanku. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dengan ta'awudz dan basmalah, lalu membacakan doa sebelum belajar dan doa dilanjutkan obrolan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, seperti biasa Bapak akan membacakan hafalan Al-Qur'annya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murajifuna fil madinati la dzukhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari mereka untuk menyakitimu, niscaya kami memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 60. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, saat di Madinah ada beberapa orang tetangga-tetangga Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah, mereka tidak berhenti untuk menyebarkan kabar bohong karena mereka adalah orang-orang munafik yang di hatinya ada suatu penyakit, yaitu sifat dengki. Mungkin karena keberhasilan Rasulullah SAW dalam mempersatukan setiap umat di Madinah, sehingga antar tetangganya menjadi tetangga yang baik, mereka itu menjadi menyebarkan kabar bohong agar Rasul pergi dari Madinah lagi. Namun dengan kehendak Allah, orang-orang ini pergi dari kota Madinah, sehingga disebutkan mereka tidak menjadi tetanggamu dalam waktu yang sebentar saja. Kalau tidak, mereka akan diperintahkan untuk diperangi. Karena merasa terancam takut dibunuh, akhirnya orang-orang yang munafik ini pergi keluar dari kota Madinah, dan kota Madinah menjadi kota Islam pertama yang banyak umatnya, sehingga bisa merebut kembali kota Mekah. Oke. Itu adalah tentang tetangga Rasulullah SAW di Madinah. Sumber masalah yang akan kita bahas adalah sumber masalah dalam menentukan upaya kita membentuk suatu saran. Syarat untuk membuat saran adalah menentukan dahulu sumber masalahnya. Karena tidak ada sumber masalah, maka tidak perlu ada saran yang dikeluarkan. Pertama, kita harus memahami masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan 5W1H untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya untuk mengetahui apa sumber masalahnya. Yang ketiga, kita harus punya maksud untuk memperbaiki sumber masalah itu. Yang keempat, baru membuat saran yang tepat dengan kata-kata yang bijak. Di sini ada contohnya ya, ada suatu gambar. Ketika di suatu kelas, tiba-tiba ada kambing masuk dan anak-anak pun jadi ramai. Sumber masalahnya berarti ada kambing masuk ke ruang kelas. Kita harus paham dulu apa yang menjadi sumber masalahnya, karena kambing itu mengganggu siswa dan guru belajar di kelas. Oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan dengan menggunakan pertanyaan apa yang bisa kita lakukan
siapa pemilik kambing ini, bagaimana caranya mengeluarkan kambing, dan seperti itu. Nah, sekarang saatnya membuat saran yang tepat. Sebaiknya ibu guru memanggil pemilik kambing tersebut agar kambing bisa dikeluarkan dari kelas. Atau sebaiknya ada yang bisa mengeluarkan kambing itu dari kelas. Sebaiknya menutup pintu kelas karena bisa terjadi sesuatu seperti ini. Agar terhindar, sebaiknya ditutup pintunya atau gimana. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tetangga dan masyarakat. Di sini ada gambar rumah. Di sini adalah 3 rumah dengan beberapa orang di dalamnya, yang artinya kiri kanan kita adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dan berada di lingkungan rumah kita. Nah, bagi siapa saja tetangga kita? Jaraknya yang disebut tetangga adalah 40 rumah ke setiap arah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, apabila jarak 40 rumahnya tidak ada rumah, misalkan dalam jarak 100 meter belum ada rumah, 200 meter belum ada rumah, maka jarak 400 meter lah itu adalah tetangga kita yang wajib kita ketahui. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan dan tinggal pada suatu negara. Diakui oleh negaranya menjadi warga negara dari negara tersebut. Kehidupan bertetangga termasuk merupakan sebagian kecil dari kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya Bapak akan memberitahu tentang susunan pemerintahan dalam bertetangga. Di sini yang disebut tetangga itu sebelumnya diatur oleh kepala desa. Kepala desa merupakan ketua dari ketua RW, dan setiap ketua RW memiliki ketua RT yang dimana satu RT-nya itu terdapat beberapa tetangga, misalkan ada 4-10 rumah. Sementara susunan pemerintahan masyarakat sangat tinggi. Yang pertama, presiden yang merupakan kepala negaranya, lalu ada kepala daerah provinsi yang kita sebut sebagai gubernur, lalu ada kepala daerah kota atau kabupaten yang kita sebut sebagai wali kota dan bupati, dan ada kepala daerah kecamatan yang kita sebut Pak Camat, dan ada kepala desa yang kita sebut kades atau kepala lurah. Biasanya selanjutnya ada ketua RW dan ketua RT. Nah, ada hak dan kewajiban bertetangga. Kita lihat kembali rumah yang tadi. Dengan tetangga itu kita harus beramah tamah dengan tetangga. Jangan mengganggu kenyamanan tetangga. Jenguk apabila ada tetangga yang sakit. Ikut mengurus jenazah tetangga apabila ada yang meninggal. Menghibur tetangga yang terkena musibah. Berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan tetangga. Menjaga keamanan dengan siskamling atau ronda. Siapa yang udah pernah ikut ronda? Oh jangan, kalian masih anak-anak. Kalau Bapak sudah pernah ikut ronda. Nah, kalian juga harus bermain dengan teman itu, dengan tetangga teman. Jangan sampai bermusuhan ya, jangan sampai jadi berantem. Nanti orang tua kalian yang akan menjadi masalah besarnya. Karena setiap anak itu pasti orang tua yang bertanggung jawabnya. Oh ya, yang terakhir adalah saling mengerjakan kewajiban dan menghargai hak tetangga masing-masing. Nah, jadi pada intinya, hak dan kewajiban untuk bertetangga adalah kita harus berbuat baik kepada tetangga, sehingga tetangga juga akan menghargai kita. Kalian sudah melakukannya di rumah, seperti bermain dengan teman kalian, dan membeda-bedakan teman, ikut hormat kepada orang tua teman, ikut mengaji, dan yang lainnya. Sekarang Bapak akan membahas tentang hak dan kewajiban bermasyarakat. Bapak akan menjelaskan secara pergambar ya. Kalian boleh membaca hak dan kewajibannya ini. Yang pertama, apabila kita ingin memiliki hak untuk hidup aman, maka kita memiliki kewajiban menjaga keamanan lingkungan, contohnya dengan poskamling, dengan sistem keamanan keliling yang sering ada di masyarakat.
Selanjutnya, apabila kita ingin dihargai orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain. Apabila kita ingin mendapati fasilitas umum yang kita akan gunakan bersih, maka kita juga harus menjaga kebersihan tempat umum tersebut. Sebagai warga negara yang baik, kita juga berkewajiban untuk mentaati peraturan. Contohnya, mentaati peraturan lalu lintas agar hidup aman. Dan kita juga harus bekerja dengan jujur dan tidak korupsi agar kita mendapat pekerjaan tetap yang baik. Agar hidup rukun beragama, kita juga harus menghormati keagamaan orang lain juga agar hidup rukun beragamanya terwujudkan. Agar mendapatkan hak kesehatan terjamin, maka kita juga harus membayar pajak. Jangan lupa ingat pesan ibu untuk menjaga kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, tugasnya adalah mengerjakan LKS hari Rabu, dan silakan mengerjakan link evaluasi. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.